teks editorial itu apa sih? Nah, teks editorial biasa kita kenal juga sama tajuk rencana. Teks ini merupakan sebuah teks yang berisikan pendapat suatu redaksi terkait isu yang sedang berlangsung, sedang panas-panasnya atau sedang viral, fenomenal, dan kontroversi. Nah, selanjutnya kita harus tahu apa sih struktur-struktur yang ada dalam teks editorial. Yang pertama ada pengenalan isu atau tesis, berisikan pendahuluan atau pengenalan atas masalah yang akan dibahas selanjutnya. Yang kedua ada bagian argumentasi. Di sini tuh pendapat-pendapat atau fakta-fakta juga dijabarkan yang mendukung isu yang sedang dibahas. Lalu yang ketiga penegasan ulang atau reiteration. Nah, bagian ini tuh bisa berisikan kesimpulan, saran ataupun harapan sang penulis terhadap isu yang baru dibahas. Nah, kita udah bahas tentang strukturnya nih. Nah, terakhir kita akan bahas tentang kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaannya ada 6. Yang pertama menggunakan kalimat fakta. Nah, kalimat fakta itu apa sih? Kalimat fakta itu merupakan kalimat yang kebenarannya sudah teruji. Nah, yang selanjutnya ada kalimat opini, berisikan pendapat ataupun opini daripada sang penulis redaksi tersebut. Yang ketiga menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris ini apa sih? Kalimat retoris merupakan sebuah kalimat tanya yang tidak menginginkan jawaban. Lalu keempat menggunakan kata ganti petunjuk seperti ini, itu, di sana dan sebagainya. Yang kelima menggunakan kata populer. Kata populer itu merupakan kata yang kita nggak perlu cari tahu lagi nih di mana-mana. Kita pas udah baca, oh ini tuh kayak gini gitu. Gak perlu cari tahu lagi artinya apa dan maknanya seperti apa. Nah, yang terakhir menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas ini merupakan kata hubung antar kalimat yang menjelaskan sebab akibat, seperti oleh karena itu, sebab itu dan lain sebagainya. Selanjutnya teman-teman, di sini saya udah buat satu teks editorial yang berjudul Aksi dari Cis Membaikkan Anaknya. Nah, sesuai dengan strukturnya, yang pertama kita akan menemukan bagian pengenalan isu atau tesis. Nah, di bagian ini diperkenalkan siapa Ria Ricis dan apa yang telah dilakukannya. Lalu struktur kedua ada bagian penyampaian pendapat, argumentasi. Di sini terdapat fakta-fakta yang ada dan dapat dilihat dari video yang diunggahnya yang sebelumnya sudah saya singgung di bagian pengenalan isu atau tesis. Berisi beberapa pendapat-pendapat juga di bagian argumentasi ini. Dan yang terakhir ada bagian penegasan ulang atau reiteration. Di sini saya sendiri mengemukakan bagaimana harapan penulis terhadap isu yang diangkat. Nah, selanjutnya mari kita bedah apa saja kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks editorial yang sudah saya buat. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa teks editorial sendiri memiliki 6 kaidah kebahasaan. Yang pertama menggunakan kalimat retoris, yang kedua menggunakan kalimat opini, yang ketiga menggunakan kalimat fakta, yang keempat menggunakan kata petunjuk, yang kelima menggunakan kata populer, dan yang terakhir menggunakan konjungsi kausalitas. Nah, pada struktur pertama yakni pada bagian tesis atau pengenalan isu bisa kita lihat bahwa ada 4 kaidah kebahasaan yang digunakan. Yang pertama ada kaidah kebahasaan bagian kata populer di bagian kehebohan, lalu ada konjungsi kausalitas, di situ ditandai dengan kata karena, lalu ada kalimat fakta, lalu dan terakhir ada kaidah kebahasaan kata petunjuk. Di situ tertulis kata itu yang dimana menunjukkan sesuatu. Lalu pada bagian argumentasi atau penyampaian pendapat terdapat beberapa kaidah kebahasaan juga. Yang pertama bisa kita lihat ada kalimat fakta, lalu selanjutnya ada kalimat opini yang dimana berisikan opini atau pendapat daripada sang penulis terkait isu yang diangkat. Ada juga konjungsi bagian kata populer yakni netizen, lalu ada kalimat retoris yaitu kalimat pertanyaan yang tidak mengharapkan balasan. Lalu ada konjungsi kausalitas juga dan kembali di kata petunjuk. Lalu pada bagian penegasan ulang reiteration terdapat satu konjungsi yaitu konjungsi bagian menggunakan kata petunjuk yakni menggunakan kata ini. Sekiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam penyampaian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman.